Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Ibu Riza Hayati Ifroh, SKM MKes, selaku dosen pengampu mata kuliah Komunikasi Kesehatan. Perkenalkan, kami dari kelompok Laswell Online yang beranggotakan Afifah Salwa Maharani, Audi Kristania Tony, saya sendiri Citra Rizky Wardani, Dwita Wulandari, Nurbaiti Khairunisa, dan terakhir Nur Fauzia. Baik, langsung saja ke pengertian Laswell. Laswell ini merupakan model komunikasi di mana model ini menyatakan cara yang terbaik menerangkan proses komunikasi dengan 5 unsur, yaitu pertama ada who, kedua says what, ketiga in which channel, keempat to whom, dan terakhir ada with what effect. Baik, berikutnya di sini saya akan menjelaskan elemen komunikasi model Laswell. Yang pertama, who atau siapa pada komunikator dapat diartikan sebagai sumber, yakni pelaku atau pihak yang mempunyai kebutuhan untuk berkomunikasi dan juga yang memulai suatu komunikasi. Yang dimaksud adalah seorang individu, kelompok, organisasi, maupun suatu negara sebagai komunikator. Yang kedua, says what, bicara apa, menjelaskan apa yang akan disampaikan atau dikomunikasikan kepada komunikan dan komunikator mengenai isi informasi. Yang ketiga, in which channel, pada saluran mana. Di sini alat digunakan untuk menyampaikan pesan dari komunikator kepada komunikan baik secara langsung maupun tidak langsung. Yang keempat, di sini ada to whom, kepada siapa. Siapa yang dimaksud bisa berupa suatu kelompok, individu, organisasi, atau suatu negara yang menerima pesan dari sumber. Hal tersebut dapat disebut tujuan atau destination, pendengar, listener, khalayak, audiens, komunikan. Dan terakhir, with that effect, dengan pengaruh apa, dampak atau efek yang terjadi pada komunikan setelah menerima pesan dari sumber seperti perubahan sikap dan bertambahnya pengetahuan. Model komunikasi Laswell memiliki beberapa karakteristik. Yang pertama, komunikasi berlangsung satu arah atau linear. Yang kedua, tidak ada umpan balik atau feedback. Yang ketiga, sangat umum dan hanya mencakup tema komunikasi yang bersifat tradisional. Keempat, merupakan dasar propaganda karena lebih menitik beratkan pada hasil keluaran. Dan yang terakhir, biasa digunakan sebagai media persuasi. Nah, di slide ke-6 ini ada paradigma komunikasi Laswell. Paradigma komunikasi Laswell ini ada 4. Yang pertama, ada efek. Efek itu adalah terjadinya perubahan perilaku penerima. Yang kedua, ada kognitif. Kognitif itu yaitu terjadinya perubahan pada tingkat pengetahuan. Nah, di sini ketika kita berkomunikasi dengan seseorang yang lebih berpengetahuan, kita akan mendapatkan pengetahuan yang lebih di atas. Yang ketiga, ada efektif. Efektif yaitu terjadinya perubahan pada tingkat emosi, perasaan. Komunikasi seperti ini adalah kegiatan mentransfer sebuah informasi baik secara lisan maupun tulisan. Nah, yang keempat ada psikomotor. Psikomotor ini yaitu terjadinya perubahan pada tingkah laku. Kalau psikomotor ini lebih ke kritikan, karena dengan adanya kritikan kita bisa mengubah perilaku kita sendiri. Baik, kita lanjut untuk membahas kelebihan dan kekurangan dari teori Laswell. Untuk kelebihannya sendiri, yang pertama, teori Laswell meskipun masih berfokus pada komunikasi satu arah, namun komunikasi ini lebih dipandang maju dari teori-teori lain. Yang kedua, komunikasi Laswell berhasil lepas dari komunikasi propaganda, di mana pada saat itu komunikasi propaganda lebih mendominasi wacana komunikasi lainnya. Yang ketiga, teori Laswell mendefinisikan medium pesan dalam arti yang cukup luas, yakni media massa. Untuk kekurangannya sendiri yaitu yang pertama, tidak semua komunikasi mendapat umpan balik. Yang kedua, teori Laswell hanya menyimpulkan komunikasi satu arah. Yang ketiga, teori Laswell menitik beratkan model komunikasi arti yang sempit. Contoh pengaplikasian model komunikasi Laswell.
Adapun contoh kasus pada calon ketua BEM FKM itu siapa? Atau bisa kita sebut sebagai sumber atau komunikator. Lalu, berbicara mengenai terobosan apa yang harus dilakukan kampus untuk memajukan fakultas atau program studi yang dipimpinnya, itu apa? Atau menjelaskan apa yang akan dikomunikasikan kepada si komunikan. Melalui debat dalam penyampaian visi dan misi yang memang disiapkan oleh pihak fakultas termasuk saluran atau alat untuk menyampaikan pesan dari komunikator kepada si komunikan. Kepada mahasiswa FKM, termasuk kepada siapa yang menerima pesan dari sumber dengan pengaruh yang terjadi. Yang terakhir, mahasiswa mendapat pesan terhadap calon ketua BEM untuk memilihnya atau tidak. Itu termasuk efek atau dampak yang terjadi pada komunikan setelah menerima pesan dari sumber. Baik, itulah tadi presentasi dari kelompok Laswell Online. Sebelum saya mengakhiri presentasi ini, kiranya saya dapat memberikan satu buah pantun. Di kota Berlin banyak melati putih buat seremoni. Semua audiens yang kami hormati, terima kasih menyimak presentasi ini. Ambil baiknya, buang buruknya. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Sekian, terima kasih.